Kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah program bernama BFS dan DFS berdasarkan graf yang ada di sini. Buatlah program breadth first search dan depth first search serta tampilkan hasil penelusuran BFS dan DFS untuk graf berikut. Penelusuran dimulai dari simpul A. Kita masuk saja ke programnya. Nah, ini dia. Jadi untuk pembuatan program DFS dan DFS ini yang pertama kali dibutuhkan yaitu untuk membuat membuat kelas node adjacent-nya di sini sebagai node sebagai kelas untuk menyimpan node-nya seperti itu. Dalam node adjacent ini terdapat dua variabel yaitu string data dan boolean visited. String data ini digunakan string dari data ini merupakan node-nya ya. Variabel untuk node bisa dibilang seperti itu. Dan boolean visited di sini di mana ini merupakan status untuk mengasumsikan apakah dari misalkan di sini dari tetangga ini dari node yang di sini dari setiap node kan pasti memiliki tetangga. Nah, apakah tetangga yang tersebut sudah visited, istilah seperti itu, apakah sudah divisit atau belum? Nah, itu makanya menggunakan boolean di sini. Gitu. Lalu yang pertama kita akan masuk ke BFS terlebih dahulu. Dalam BFS ini dimasukkan 3 import yaitu menggunakan ArrayList, LinkList, dan Queue karena BFS itu menggunakan queue ya pada umumnya. Dari apa yang sudah diketahui bahwa BFS itu pasti menggunakan queue. Maka di sini dibuat ini ada komennya itu list queue di sini menggunakan link list. Lalu ada node yang di sini juga menggunakan array list untuk menyimpan list node-nya. Lalu masuk ke yang kedua di sini. Metode ini merupakan untuk mencari list tetangga dari suatu simpul. Daftar tetangganya didapatkan dari matriks adjacency. Nah, dari graf yang di sini itu kita juga membutuhkan untuk membuat matriksnya, matriks adjacency-nya seperti itu. Nah, berdasarkan ini. Jadi supaya program dapat selain membaca grafnya, maka dalam source code-nya dibutuhkan untuk dibuat juga bentuk matriks adjacency-nya seperti itu agar programnya tidak bingung gitu dari bentuk graf ini, bagaimana bentuknya dalam source code-nya seperti itu, maka dibuat matriks agar program dapat membaca grafnya. Nah, langsung masuk di sini. Maka di sini adjacency list atau list tetangganya berdasarkan matriks dan not adjacent variable x. Tetangganya dibuat array listnya juga. Nah, di sini berdasarkan matriks yang tadi dicek apakah misalkan yang A untuk pertama kali A. Jika A itu sudah nodes-nya get data sama dengan seperti matriks, misalkan yang A untuk pertama kali, misalkan A ke B ke D hanya ke A hanya ke B ke D dan ke E di sini. B D ke E, yang lain 0. Nah, jika dia sudah sama
Gitu. Jika sama seperti simpulnya, maka indeks sudah ditemukan, maka break. Gitu. Jika belum sama atau masih apa namanya belum sama seperti matriksnya, maka masuk ke sini dan tetangganya di add begitu. Lalu tetangganya di return. Begitu. Nah, lalu masuk ke algoritma utama dari BFS. BFS ini gitu. Jadi terdapat matriks yang merupakan daftar matriks adjacent sebagai patokannya seperti itu, dan not sebagai simpul awal. Nah, dari BFS ini kita menggunakan Q, maka Q add untuk node-nya, the node set visited true jika apa namanya tetangganya itu node tetangganya ada yang sudah di visited gitu. Nah, while not adjacent element remove. Nah, ini misalkan ketika while Q-nya tidak empty, ya, masuk ke sini. Oh maaf, ini DFS. Oh ya mohon maaf, ini belum diganti, harusnya Q yang abaikan, anggap saja ini Q. Nah, misalkan begini, while Q-nya tidak kosong, misalkan ada A di sini. Misalkan yang pertama kali masuk ke Q-nya yaitu A. Nah, yang A ini akan di remove. Dia masuk ke sini, not adjacent element remove, dan akan di print datanya. Lalu untuk si A ini, kan pasti A ini mempunyai tetangga yaitu B, D, E. Maka dia akan tetangga ini buat release juga, maka masuk ke looping di sini. Dan dicek jika tetangganya ini tidak sama dengan 0 dan belum divisit, maka Q-nya ini akan ditambahkan add di sini. Maka BDE ini akan masuk ke Q-nya dan akan diset visited sebagai true, akan diset dia sebagai sudah tervisit seperti itu. Dan juga ada keterangannya NQ BDE lalu DQ front Q ke simpul. Ini sebagai visualnya saja, untuk tampilan visualnya. Begitu. Nah, lalu di sini juga dilakukan looping, yaitu A BDE masuk ke Q-nya, front Q-nya akan di DQ, B-nya akan masuk ke simpul. Tetangga dari B ini adalah hanya ke E, maka tetangganya E. Tapi karena E sudah berada di Q-nya, maka dia anggap saja sudah dicoret sebagai visited gitu. Lalu dari front Q-nya ini, si D-nya ini yang di paling depan, dia akan masuk ke simpul dan dicek lagi tetangganya apa tetangga dari D yaitu G, dia akan masuk ke Q yaitu ke belakangnya E. Begitu. Sampai looping sampai habis, maka sampai dicetak akhir dari BFS. Gitu. Nah, di sini merupakan main metodenya, karena di sini jelas ini sudah apa namanya, node pertama itu A sampai ABCD FGH sampai I, lalu nodes add juga. Nah, di sini matriksnya. Matriks ini merupakan patokan dari metode-metode yang ada di atasnya. Lalu jika di run, oh ya, sistem print out dulu mulai dari simpul A dan menjelaskan bahwa BFS dari program untuk graphing ini itu begini. Di run. Nah, mulai dari simpul A sebagai visualisasinya yaitu di sini, maka breadth first graph mulai dari simpul A akan menghasilkan BFS A, B, D, E, G, F, H, C, I. Gitu. Nah, selanjutnya masuk ke DFS. Untuk code dari DFS ini tidak banyak yang berbeda. Sama saja sebenarnya. Untuk apa namanya metode list tetangganya juga sama seperti yang DFS tadi. Tidak ada bedanya. Lihat ini sama.
Cuma bedanya dari BFS dan DFS ini menggunakan stack, maka di sini belum ditambahkan queue. Jadi hanya kelas apa namanya? Bukan kelas, list, menggunakan array list untuk menempatkan list, menyimpan list node-nya gitu, sama. Metodenya sama. Nah, untuk di algoritmanya saja yang sedikit berbeda dari BFS tadi. Nah, untuk di DFS ini jika nama public void DFS using stack berdasarkan matrix dan tambahkan node adjacent node, lalu tambahkan di sini new stack dan stack add. Masuk lagi di sini untuk yang DFS. Nah, di sini while misalkan stack tidak empty, while misal stacknya tidak kosong, maka stack yang ada di elemen yang ada di paling atas dia akan di pop stack.pop. Misalkan di sini A dia masuk ke stack dari DFS ini, maka si A ini karena dia tumpukan yang pertama atau node yang pertama, jadi dianggap sebagai peak-nya, maka si A ini akan di pop masuk ke simpul sini dan dicek tetangga dari A ini yaitu apa saja, yaitu BDE. Nah, karena stack ini seperti ibarat tumpukan buku, misalkan ada buku BDE di sini. Misalkan ada buku BDE, karena dimasukkan pertama kali atau ditumpuk pertama kali itu B, maka pasti buku yang pertama itu akan berada di paling bawah gitu kan. Ada di istilahnya ada di bottomnya seperti tadi paling bawah. Nah, si E ini buku terakhir dia akan berada di peak atau di puncaknya atau di paling atas. Maka yang paling atas ini yang akan di pop dalam program ini begitu. Tindak keterangan push BDE maka terbalik menjadi EDB seperti halnya tumpukan seperti itu. Maka E akan menjadi yang peak. Maka dari stack ini E yang akan di pop akan menjadi masuk ke simpul dan dicek lagi tetangga dari E ini apa saja, yaitu F dan H. Sama seperti tadi, jadi dibalik karena F yang duluan yang masuk, jadi F masuk duluan baru H, maka H yang akan menjadi peak-nya. DB-nya juga akan tertimbun seperti itu oleh FH di sini. Maka akan dilakukan lagi program seperti itu. Nah, di sini jika dicek juga untuk tetangganya jika elemennya sudah jika elemennya belum divisit seperti itu. Jika misalkan ini juga tadi misalkan BDE belum divisit, maka BDE akan di get data akan dimasukkan ke stack gitu. Maka akan baru elemen itu akan di set visit itu sebagai true di sini. Nah, lalu array list notation untuk list tetangganya juga dicek gitu. Jika tetangganya belum divisit, maka tetangganya akan masuk ke stack gitu, dan akan di set sebagai set visited seperti itu. Dan juga di sini if jika tetangganya tidak null dan belum divisit, ya maka dia akan tambahkan. Coba di run untuk DFS-nya. Oh, ke bawah dulu. Sama untuk node-nya dan matriksnya juga sama seperti DFS. Dimulai dari simpul A, itu DFS-nya adalah new DFS matriks 1. Nah, akan dirun. Nah, dimulai dari simpul A, jadi maka DFS-nya akan menghasilkan A, E, H, I, F, C, B, D, G. Untuk visualnya bisa dilihat seperti ini. Ya, algoritmanya akan seperti ini. Seperti tadi akan dilakukan perulangan dalam programnya sampai akhirnya stacknya itu kosong, sudah tervisit semua, maka akan cetak akhir dari DFS adalah A, E, H, I, F, C, B, D, G seperti itu. Ya, begitu.
itulah kurang lebih untuk program eh, DFS dan untuk algoritma DFS dan BFS. Kurang lebihnya mohon maaf, ya, itulah sekiranya. Terima kasih, sampai jumpa.